Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mempelajari bab 3 Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Adapun lanjutannya mengenai materi alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Muncul suatu pertanyaan, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Lalu jika iya, apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu ada sebuah analogi yang mampu menjelaskan dari dua pertanyaan tadi. Apakah Anda semua mempunyai kendaraan? Jika iya, apa yang akan Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan, tapi dalam waktu yang singkat, kendaraan itu akan cepat rusak. Oleh karena itu, Pancasila adalah suatu pandangan hidup dan juga kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai ini adalah perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila juga perpecahan bangsa akan mudah untuk dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan pada keseimbangan, keselarasan, dan juga keserasian. Sehingga apapun perbedaannya dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, yang penuh dengan keanekaragaman dan berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila juga, maka perasaan adil atau tidak adil dapat diminimalkan. Hal ini terjadi karena Pancasila sebagai dasar negara bersifat menaungi dan juga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa adanya perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian harapannya juga agar warga negara mampu untuk memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Contohnya saja ketika ada masyarakat yang saling bahu-membahu dan berpartisipasi untuk membersihkan lingkungan, saling menolong, menjaga satu sama lain. Hal ini mencerminkan bahwa adanya nilai-nilai Pancasila yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu bagaimana dengan pemerintah? Apakah hanya masyarakat saja yang punya kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya adalah tidak. Ya, sebagai pemerintah, sebagai penyelenggara negara, harusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Pemerintah ini harus menjadi panutan bagi masyarakat banyak, agar masyarakat luas bisa meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Begitu juga contohnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan. Mereka ini harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutamanya dalam hal kejujuran sebagai pengejauhan tahan nilai-nilai Pancasila dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.
Nilai-nilainya itu hadir bukan hanya bagi mereka yang berada di pedesaan dengan keterbatasannya, tapi juga berlaku bagi orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene mereka ini adalah pemangku jabatan yang punya wewenang untuk merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal ini sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar haruslah mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Nah, jadi pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah azas moral bangsa dan juga negara. Kemudian kita lanjutkan untuk menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan juga politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jika dari aspek yuridis Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang dibunyikan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar juga sebagai payung hukum, Pancasila harus diaktualisasikan agar praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat juga meredam konflik yang tidak produktif. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam TAP MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau istilah lainnya adalah Eka Prastya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi meskipun status TAP MPR ini sudah masuk dalam kategori TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjutnya karena bersifat en malik ataupun final dan juga telah dicabut dan juga telah selesai dilaksanakan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila juga disebutkan bahwa adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus juga sebagai dasar filosofis bangsa dan negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian melihat kepada sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pada saat diselenggarakannya sidang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, waktu itu Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya ada usulan dari M. Yamin dan juga Supomo mengenai pandangannya sebagai pandangannya terhadap dasar negara. Kemudian dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofis grondslag bagi Indonesia merdeka. Yang dimaksudkan dengan filosofis grondslag itu adalah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya juga untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Soekarno juga menyebut istilah dasar negara itu adalah Weltanschauung atau pandangan dunia. Kemudian dapat juga diumpamakan Pancasila adalah dasar atau landasan tempat Gedung Republik Indonesia itu didirikan. Ini adalah kiasan ya, berarti bukan dalam artian gedung yang sesungguhnya, tapi yang dimaksudkan dasar negara itu adalah fondasi
pembentukan negara Republik Indonesia. Kemudian selain pengertian yang diungkapkan oleh Bung Karno, Bung Hatta juga menyebutkan dasar negara itu bisa juga disebut sebagai ideologi negara. Karena dalam pendapatnya Bung Hatta menyebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya dianggap sebagai sendi daripada hukum tata negara Indonesia. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya. Gunanya adalah dasar mengatur politik negara dan peraturan perundang-undangan negara supaya terdapat Indonesia merdeka seperti mana yang dicita-citakan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila sebagai dasar negara juga sering disebut sebagai filosofis Grundslag dari negara, yaitu ideologi negara atau Staatsziel. Dalam hal ini, Pancasila dijadikan sebagai alat ataupun sebagai fondasi untuk mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Kemudian sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah nilai-nilai ketuhanan religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Ini menurut Latif ya, yang pada saat itu menjadi pimpinan MPR dan juga tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014. Pada pendapatnya mengatakan bahwa negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama pula diharapkan mampu untuk memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Karena sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, yaitu melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta mampu mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Kemudian ada lagi pendapat yang kedua disampaikan oleh Latif, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau sifat yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang mana prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan juga internalisasi. Selanjutnya ada nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Kemudian selanjutnya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu pada aktualisasinya haruslah menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik atau pengusaha, tapi haruslah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan juga kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kemudian yang kelima ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta juga demokrasi permusyawaratan itu haruslah memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial, menurut Pancasila, adanya keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan juga budaya. Bears the hand.
menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun, struktur sosial modern itu haruslah mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, sehingga dapat dimengerti apabila para penyusun Undang-Undang Dasar kita berpendapat bahwa cita negara haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian sumber yang terakhir adalah sumber politis, Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ayat 2 dan juga pasal 36A, junto pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tersirat suatu makna bahwa Pancasila menjelma menjadi azas dalam sistem demokrasi konstitusional, yang mana dengan adanya azas ini menimbulkan satu konsekuensi bahwa Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu juga bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik ataupun berkiprah dalam sektor pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan, baik itu ada di pusat ataupun daerah, Pancasila menjadi norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, sektor masyarakat akan mempunyai fungsi untuk memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Dengan demikian diharapkan akan terwujud satu clean government dan juga good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Oke, itu saja mengenai video lanjutan dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, mengenai dinamika Pancasila sebagai dasar negara, kemudian juga tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dan juga esensi serta urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Silakan saudara membaca sendiri berdasarkan materi yang ada di modul pendidikan Pancasila kita, khususnya pada bab ketiga. Baiklah, demikianlah video penjelasan materi bab 3 untuk kita pahami bersama dan kita pelajari bersama sebagai persiapan dalam menghadapi ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Terima kasih atas atensi yang telah saudara berikan secara maksimal. Semoga penjelasan ini menjadi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.